Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat, damai, dan penuh berkah. Mari, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk membalas salam ini di kolom komentar, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena sejatinya, doa yang kita ucapkan akan kembali pada diri kita sendiri. Pernahkah panjenengan mendengar bisikan orang tua Jawa dulu? Wage kui lues, nanging ora gampang ditebak. Banyak orang salah sangka, mengira mereka yang lahir di hari Wage hanyalah sosok sederhana, datar, tanpa tujuan yang jelas. Ada yang menganggapnya pemalas, ada pula yang menuduhnya hidupnya hanya ikut arus. Tapi, benarkah begitu? Apakah betul orang Wage hanyalah pengikut, bukan pencipta jalan? Atau justru ada tujuan hidup rahasia yang tak banyak diketahui orang? Dalam ilmu weton Jawa, Wage seringkali disalahpahami. Orang-orang melihat permukaan saja, tanpa mau menyelami kedalaman. Padahal, di balik kesederhanaannya, Wage menyimpan misi besar dalam hidupnya. Misi itu bukan sekadar soal materi, jabatan, atau kemewahan dunia. Tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, lebih spiritual. Malam ini, mari kita bersama-sama menyingkap 5 rahasia tujuan hidup orang Wage, agar kita tidak lagi terjebak pada prasangka, melainkan bisa memahami dengan hati. 1. Wage sebagai penjaga keseimbangan. Bayangkan sebuah malam di pedesaan Jawa. Angin sepa-sepa berhembus, menyingkap daun bambu yang bergemerisik pelan. Di kejauhan terdengar suara gamelan samar, iramanya tidak tergesa, seakan menjaga hati orang-orang yang mendengarnya tetap tenang. Begitulah peran orang Wage. Ia hadir bukan untuk mendominasi, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Banyak orang salah paham. Mereka mengira Wage itu plin-plen, tak punya sikap, atau sekadar ikut arus. Namun bila kita mau menyelami lebih dalam, Wage justru punya kekuatan halus yang tak dimiliki banyak weton lain. Ia bukan air bah yang menghanyutkan, bukan pula api yang membakar, melainkan udara, hadir di mana-mana, meresap tanpa terlihat, namun justru menjadi alasan hidup bisa bernafas. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Wage sering menjadi penengah. Saat keluarga berselisih, ia yang pertama mencoba menenangkan. Saat teman bertikai, ia yang berusaha mencari jalan tengah. Wage memang jarang berteriak, tapi kata-katanya punya bobot yang menyejukkan. Ia bukan hakim yang menentukan benar salah, melainkan jembatan agar dua pihak bisa kembali menyatu. Sesepuh Jawa pernah berkata, ngeli ning ora keli. Mengalir, tapi tidak hanyut. Itulah Wage. Ia bisa menyesuaikan diri dengan situasi, tanpa kehilangan arah dirinya sendiri. Di tengah keramaian, ia mampu meredam kegaduhan. Di tengah kegelapan, ia bisa memantulkan cahaya kecil yang membuat orang lain merasa aman. Namun, jangan salah. Menjadi penyeimbang bukan perkara mudah. Wage sering dituduh tidak punya pendirian. Orang lupa, menjaga harmoni butuh kekuatan batin yang besar. Bagaikan seorang dalang yang mengatur wayang di balik kelir. Wage tidak selalu terlihat, tapi tanpanya lakon bisa berantakan. Ia menahan diri, menimbang kata, memilih diam ketika bicara hanya akan menambah luka. Ia tahu, tidak semua kebenaran harus diucapkan tergesa-gesa. Kadang, diam adalah bentuk kebenaran yang paling bijaksana. Dalam konteks spiritual, Wage punya misi untuk menjaga keseimbangan energi. Ia seakan menjadi titik tengah antara yin dan yang, terang dan gelap, duniawi dan rohani. Maka jangan heran bila banyak orang Wage yang hatinya peka. Ia bisa merasakan gelombang emosi di sekitarnya, lalu tanpa sadar ikut menenangkan. Kehadirannya membawa aura damai, meski ia tidak pernah berusaha menonjolkan diri. Bila Wage ingin memperkuat peran ini, ia bisa menjalani laku batin sederhana. Misalnya, duduk hening selepas maghrib, menarik nafas perlahan, lalu menghembuskannya dengan tenang. Bayangkan dua kutub yang saling tarik-menarik, marah dan sabar, benci dan kasih, ambisi dan syukur. Biarkan semuanya hadir, lalu satukan di tengah dada. Laku kecil ini akan meneguhkan hati Wage sebagai penjaga keseimbangan, baik di keluarga, di lingkungan, maupun di masyarakat. Tujuan hidup Wage yang pertama ini sesungguhnya mulia. Menjadi penjaga harmoni. Ia bukan pahlawan yang dicatat sejarah,
Tapi ia adalah alasan sejarah bisa berjalan tanpa banyak luka. Wage adalah pelita kecil di serambi rumah. Kadang orang lupa keberadaannya, tapi saat malam benar-benar gelap, semua akan mencari cahayanya. Kalau keseimbangan adalah wajah luar Wage, maka di balik itu ada inti yang lebih halus. Sebuah sikap yang membuat Wage tampak tenang meski dunia di sekitarnya gaduh. Apa itu? Kesabaran. Mari kita lanjutkan ke poin kedua. 2. Wage sebagai cermin kesabaran. Bayangkan seorang petani tua di lereng gunung. Setiap pagi ia menenteng cangkul, menanam benih di tanah yang gembur. Ia tahu hasilnya tidak akan tampak esok hari, bahkan mungkin baru berbulan-bulan kemudian. Tapi ia tetap tekun, tidak pernah absen menyiram, menyiangi, merawat. Petani itu percaya, setiap benih punya waktunya sendiri untuk tumbuh. Begitulah orang Wage. Ia adalah cermin kesabaran. Dari luar, Wage sering dianggap lambat. Ia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, tidak buru-buru dalam bertindak. Tapi di balik lambatan itu ada kebijaksanaan. Wage paham bahwa tidak semua hal harus dipetik segera. Ada saat untuk menanam, ada waktu untuk merawat, dan ada masanya untuk menuai. Sayangnya, dunia sering keliru menilai Wage. Banyak yang menganggapnya pasif, terlalu diam, bahkan lemah. Padahal diam Wage bukan berarti kosong. Ia adalah diam yang penuh isi. Ia sedang menimbang, sedang membaca tanda, sedang merajut kesadaran agar keputusan yang lahir tidak melukai siapapun. Wage seakan mewarisi pepatah Jawa, alon-alon waton kelakon. Pelan, asal sampai. Bukan alasan untuk bermalas-malasan, melainkan sebuah cara untuk memastikan langkahnya tidak salah arah. Kesabaran Wage juga terlihat dalam hubungan sosial. Saat orang lain marah, Wage memilih menahan diri. Ia tidak terburu-buru membalas. Bahkan ketika disalahpahami, ia lebih memilih tersenyum atau menenangkan diri ketimbang memicu api. Hal ini sering membuatnya terlihat nrimo, namun sebenarnya Wage sedang melatih diri untuk tidak kalah oleh amarahnya sendiri. Karena bagi Wage, musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Dalam dunia batin, Wage memiliki kepekaan terhadap waktu. Ia bisa merasakan kapan harus melangkah, kapan harus berhenti. Dalam situasi sulit, Wage bisa menenangkan dirinya dengan berpegang pada keyakinan bahwa semua ada jalannya, semua ada waktunya. Inilah yang membuat Wage sering menjadi teladan diam-diam. Orang tidak selalu menyadari, tapi tanpa disadari, banyak yang belajar sabar dari sikap Wage. Untuk memperkuat kesabarannya, Wage bisa menjalani laku sederhana. Misalnya, menulis catatan kecil setiap malam. Hal apa yang ia syukuri, hal apa yang ia tahan, hal apa yang ia pelajari hari itu. Dengan begitu, Wage bisa melihat jejak kesabarannya tumbuh dari hari ke hari. Atau Wage bisa berlatih tirakat sunyi, sekadar duduk hening, menarik nafas dalam-dalam, lalu membiarkan pikirannya tenang. Dari laku itu, Wage belajar bahwa sabar bukan hanya menunggu, tapi mengolah hati agar tidak goyah oleh keadaan. Sesepuh Jawa pernah berkata, sabar iku yo ana watese, nanging wong sing sabar bakal luih adoh langkahe. Sabar memang ada batasnya, tapi orang sabar akan melangkah lebih jauh. Wage hidup dengan prinsip ini. Ia tidak ingin terbakar oleh emosi sesaat, karena ia tahu, hidup adalah perjalanan panjang. Tujuan hidup Wage dalam lapisan ini adalah menjadi pengingat bagi orang lain. Kehadirannya seakan berkata, tidak apa-apa berjalan pelan, asal tidak berhenti. Tidak apa-apa menunggu, asal hatimu tetap tenang. Wage adalah cermin. Ketika orang lain melihatnya, mereka sadar bahwa sabar bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang menjaga jiwa dari kehancuran. Keseimbangan dan kesabaran adalah dua pilar yang menopang hidup orang Wage. Namun perjalanan mereka tidak berhenti di situ. Di balik sikap luar yang tenang, Wage menyimpan rasa haus yang tak pernah padam, pencarian jati diri. Inilah yang membawa kita ke poin berikutnya, Wage sebagai pengembara batin. 3. Wage sebagai pengembara batin. Pernahkah panjenengan duduk sendiri di malam yang sunyi, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan yang menusuk hati, sapa aku sejatine? Ngapa aku lahir neng dunya iki? Itulah pertanyaan yang sering menghantui orang Wage. Bagi mereka, hidup bukan hanya tentang bekerja, makan, tidur, lalu mati. Ada rasa haus untuk menemukan makna sejati di balik semua peristiwa. Orang Wage adalah pengembara.
Tapi bukan pengembara yang menapaki hutan atau mendaki gunung, melainkan pengembara yang melangkah ke dalam dirinya sendiri. Mereka sering tampak diam, menyendiri, bahkan seolah tak peduli. Namun sesungguhnya, saat itulah mereka sedang menjelajahi jalan batin yang panjang. Wage adalah sosok yang gemar merenung. Ia bisa duduk berjam-jam hanya untuk memikirkan satu peristiwa kecil, ucapan seseorang, mimpi semalam, atau isyarat alam yang sederhana. Banyak orang salah sangka. Mereka kira Wage itu bingung, melamun, atau tidak fokus. Padahal Wage sedang membaca tanda-tanda semesta. Ia mencari jawaban yang lebih dalam dari sekadar logika. Ia mencoba menghubungkan setiap pengalaman dengan tujuan hidup yang lebih besar. Kadang Wage sendiri tidak bisa menjelaskan kepada orang lain, karena bahasa hati memang sering tak cukup diterjemahkan dengan kata-kata. Dalam tradisi kejawen, perjalanan batin semacam ini disebut laku. Wage punya kecenderungan kuat untuk menjalaninya, meski tanpa sadar. Ia sering mengalami mimpi-mimpi yang terasa nyata, firasat yang kadang terbukti, atau perasaan halus yang muncul sebelum sebuah peristiwa terjadi. Inilah tanda bahwa Wage memang dikaruniai jalur khusus untuk mengembara ke dalam dunia rohaninya sendiri. Tapi perjalanan batin bukan tanpa tantangan. Ada kalanya Wage merasa tersesat. Saat melihat orang lain sudah sukses, sudah mapan, Wage justru masih sibuk bertanya, "Iki kabeh kanggo apa?" Ia bisa merasa berbeda, seolah tidak cocok dengan dunia yang terlalu sibuk mengejar harta dan kedudukan. Namun sesungguhnya, perasaan itu adalah bagian dari proses. Wage sedang diajak untuk menemukan jati diri sejati yang tidak bisa diukur dengan materi. Untuk menyalurkan sifat pengembara batin ini, Wage bisa menjalani beberapa laku sederhana. Misalnya, melakukan semedi ringan di waktu malam. Duduk diam, memejamkan mata, lalu mengulang dalam hati kalimat sederhana, "Ingsun ora dewe, Gusti tansah ana." Dengan cara ini, Wage akan merasakan bahwa perjalanannya tidak sia-sia, karena selalu ada yang menuntun dari balik sunyi. Wage juga bisa menulis catatan harian sebagai cermin batin. Menulis tentang apa yang ia rasakan, apa yang ia pelajari dari setiap kejadian. Dari catatan itu, Wage bisa melihat pola hidupnya sendiri, kapan ia merasa paling damai, kapan ia terguncang, dan apa yang membuatnya kuat kembali. Semua ini adalah bekal dalam perjalanan panjang menuju diri sejati. Tujuan hidup Wage dalam lapisan ini sangatlah mulia, mencari jati diri dan menyatu dengan kesejatian hidup. Ia bukan pengembara yang menginginkan peta atau tujuan pasti. Ia adalah pengembara yang menemukan makna dari setiap langkah, setiap napas, setiap peristiwa. Dan ketika Wage akhirnya menemukan dirinya yang sejati, ia akan menjadi sosok yang kuat sekaligus rendah hati, karena ia paham bahwa hidup bukan tentang memiliki, melainkan tentang menyadari dan menyatu. Setelah Wage berjalan jauh ke dalam dirinya sendiri, ia akan menyadari sesuatu yang penting, bahwa perjalanan batin tidak bisa dilepaskan dari akar yang menumbuhkan dirinya. Maka, Wage pun beralih menjadi penjaga nilai lama, melestarikan warisan leluhur agar tidak punah. Mari kita masuk ke poin keempat. 4. Wage sebagai penjaga nilai lama. Di tengah derasnya arus zaman, manusia sering terlena pada kilauan baru dan melupakan akar yang menumbuhkannya. Tapi orang Wage berbeda. Ia justru sering dianggap kolot, terlalu melekat pada hal-hal lama. Namun di balik anggapan itu, sesungguhnya Wage memikul tugas penting, menjaga nilai leluhur agar tidak hilang ditelan waktu. Bayangkan sebuah rumah joglo tua di desa. Atapnya mungkin sudah mulai lapuk, kayunya berderit saat diinjak, namun di dalamnya tersimpan pusaka, kitab doa, gamelan tua, kain batik peninggalan simbah, dan cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun. Wage adalah penjaga joglo itu. Ia mungkin tidak memperbaiki dengan cat modern, tapi ia memastikan bahwa api dupa di sudut rumah masih menyala, tembang macapat masih didendangkan, doa selamatan masih terucap. Nilai lama yang dijaga Wage bukan sekadar ritual, melainkan roh kehidupan. Ia memahami bahwa slametan bukan hanya makan bersama, melainkan simbol kebersamaan. Ia tahu bahwa tembang bukan hanya lagu, melainkan doa yang dilantunkan dalam irama. Ia mengerti bahwa unggah-ungguh, cara berbicara, cara menyapa, cara menghormati, adalah inti dari keluhuran budi. Semua ini Wage rawat, meski dunia di luar semakin sibuk dengan kecepatan dan gengsi. Di mata orang lain, Wage kadang terlihat ketinggalan. Tapi sesungguhnya, ia sedang menjaga agar manusia tidak tercerabut dari akarnya.
Karena pohon tanpa akar akan tumbang, dan bangsa tanpa budaya akan kehilangan jati dirinya. Sesepuh Jawa pernah berpesan, wong urip kudu eling lan waspada. Ingatlah siapa dirimu, waspada terhadap apa yang bisa melupakanmu. Wage hidup dengan pesan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, Wage mungkin lebih senang menjalankan tradisi kecil, menyapa tetangga dengan ramah, mengajarkan anak cucu untuk sungkem saat lebaran, atau sekadar menata sajen bunga di depan rumah sebagai simbol rasa syukur. Semua tampak sederhana, tapi disitulah nilai luhur diwariskan. Wage adalah penyambung mata rantai antara generasi tua dan generasi baru. Namun, Wage tidak berarti menolak kemajuan. Ia tahu zaman terus bergerak. Yang ia lakukan adalah menyaring, mengambil yang bermanfaat dari modernitas, tanpa membuang nilai yang sudah terbukti menjaga keseimbangan hidup. Wage bisa menggunakan ponsel untuk merekam tembang neneknya, lalu membagikannya di dunia maya. Ia bisa menulis pitutur Jawa di media sosial, agar anak muda yang jauh dari desa masih bisa merasakan kearifan leluhur. Inilah cara Wage menjaga nilai lama agar tetap hidup di tengah dunia baru. Bagi Wage, melestarikan nilai lama bukan sekadar kewajiban, tapi sebuah panggilan jiwa. Ia merasakan bahwa leluhur menitipkan doa-doa yang harus dijaga. Maka jangan heran, banyak orang Wage yang memiliki ikatan batin kuat dengan arwah leluhur. Ia sering bermimpi didatangi simbah, atau mendapat firasat saat hendak melanggar aturan adat. Itu semua adalah tanda Wage dipilih untuk menjadi penjaga warisan spiritual. Tujuan hidup Wage dalam lapisan ini jelas, menjadi penjaga jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia memastikan tradisi, doa, dan tata krama tidak hilang. Ia tahu, modernitas tanpa akar hanya akan membuat manusia tercerabut, kosong, dan kehilangan arah. Maka Wage hadir untuk mengingatkan, aja nganti kowe lali sopo sing lairake lan ngasuh kowe. Jangan pernah lupa siapa yang melahirkan dan membesarkanmu. Setelah menjaga akar dan warisan leluhur, Wage menemukan inti perjalanan hidupnya. Bukan untuk bersinar terang-terangan, melainkan untuk memberi cahaya lembut yang menenangkan hati banyak orang. Wage menjadi penerang dalam kesederhanaan. Mari kita masuk ke poin kelima. 5. Wage sebagai penerang dalam kesederhanaan. Tidak semua cahaya itu harus menyilaukan. Ada cahaya yang lembut, kecil, bahkan nyaris tak terlihat, tapi justru mampu membuat hati tenang. Seperti pelita minyak yang menyala di sudut rumah desa. Nyalanya redup, tapi cukup untuk menemani orang melewati malam tanpa takut. Itulah peran orang Wage, penerang dalam kesederhanaan. Orang Wage sering hidup sederhana. Ia tidak haus akan kemewahan, tidak terlalu mengejar panggung, dan tidak suka menonjolkan diri. Namun justru dari kesederhanaannya itulah muncul sinar yang menenangkan. Ia hadir tanpa banyak bicara, tapi kehadirannya membuat orang merasa aman. Wage seperti embun pagi, tak pernah berteriak, tapi mampu menyejukkan daun yang kering. Dalam kehidupan sehari-hari, Wage kerap menjadi tempat berlabuh orang lain. Temannya yang sedang gelisah datang padanya, sekadar ingin didengarkan. Tetangganya yang kesusahan menemukan Wage datang membawa sekepal beras atau secangkir teh hangat. Bahkan di tengah pekerjaan, Wage sering menjadi orang yang paling sabar ketika tim mulai panik. Ia tidak banyak teori, tapi tindakannya sederhana selalu menyelamatkan keadaan. Kesederhanaan Wage bukan berarti ia tidak punya ambisi. Ia punya mimpi, tapi ia memilih cara yang tenang dan bersih untuk mewujudkannya. Ia tidak suka merugikan orang lain demi mencapai tujuan. Bagi Wage, kebahagiaan sejati bukan diukur dari seberapa besar rumah atau seberapa tinggi jabatan, melainkan dari seberapa banyak orang merasa tentram saat berada di dekatnya. Dalam spiritualitas Jawa, Wage adalah lambang, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, ia bekerja keras tanpa banyak pamrih. Ia bukan orang yang suka menuntut balasan atau penghargaan. Justru, semakin ia sederhana, semakin besar cahayanya bagi orang sekitar. Inilah bentuk penerangan Wage, bukan cahaya yang membutakan, melainkan cahaya yang membimbing perlahan, tanpa disadari. Untuk merawat peran ini, Wage bisa melakukan laku harian yang sederhana. Misalnya, berjanji pada dirinya untuk melakukan satu kebaikan tanpa nama setiap hari, membantu orang tanpa perlu diketahui, mendoakan seseorang diam-diam, atau sekadar memberi senyum pada orang asing. Wage juga bisa melatih hatinya dengan 3 kalimat sebelum tidur. Aku cukup. Aku damai.
Aku bermanfaat. Kalimat sederhana ini akan menjaga agar cahaya dalam dirinya tidak padam, meski dunia luar sering membuat resah. Dalam hubungan sosial, Wage seperti pohon rindang di pinggir jalan. Tidak semua orang memperhatikannya, tapi banyak yang singgah di bawahnya untuk berteduh. Bahkan ketika pohon itu tidak dipuji, ia tetap memberi naungan. Begitulah Wage, ia menjadi penenang hati yang sering tidak disadari. Tujuan hidup Wage pada lapisan ini adalah menjadi cahaya kecil yang menyelamatkan banyak hati. Ia tidak perlu menjadi matahari yang membakar, cukup menjadi pelita yang menemani. Ia tidak perlu menjadi bintang paling terang di langit, cukup menjadi obor kecil yang menunjukkan arah di jalan gelap. Kesederhanaannya adalah kekuatannya. Ia memberi pesan pada dunia, bahwa untuk menjadi penerang, tidak perlu gemerlap, cukup tulus dan konsisten. Sahabatku semua. Seringkali orang Wage dianggap biasa-biasa saja. Ada yang menyangka mereka tidak punya arah, ada yang menuduh mereka sekadar mengikuti arus. Padahal, bila kita mau merenung lebih dalam, Wage justru memikul misi besar dalam kehidupan. Kita telah menyingkap 5 tujuannya. 1. Menjadi penjaga keseimbangan, agar dunia tidak mudah pecah oleh perbedaan. 2. Menjadi cermin kesabaran, mengajarkan bahwa diam bukan lemah, tapi cara menjaga jiwa tetap utuh. 3. Menjadi pengembara batin, mencari jati diri sejati, agar hidup bukan sekadar rutinitas tanpa makna. 4. Menjadi penjaga nilai lama, memastikan warisan leluhur tidak hilang di telan zaman. 5. Menjadi penerang dalam kesederhanaan, hadir memberi cahaya lembut, tanpa pamrih, tanpa gengsi. Itulah tujuan hidup orang Wage yang sering disalahpahami banyak orang. Bukan untuk mengejar sorotan, bukan untuk berlomba menjadi yang paling kaya atau paling hebat, melainkan untuk menjadi penopang halus kehidupan. Maka, bila panjenengan lahir di hari Wage, jangan pernah minder. Jangan merasa kecil atau diremehkan. Ingatlah, dalam falsafah Jawa ada pepatah, urip iku urup. Hidup itu harus memberi nyala. Dan Wage, dengan cara yang halus, sederhana, dan tenang, justru bisa menyalakan nyala yang abadi, nyala yang tidak padam meski zaman berubah. Sebelum saya akhiri, mari kita resapi sebentar sebuah pitutur Jawa kuno. Sura di Rajayaningrat, lebur dening pangastuti. Segala kekuatan, segala keangkara murkaan, pada akhirnya luluh oleh kasih sayang dan kelembutan hati. Begitulah Wage. Ia bukan petarung yang mengandalkan otot, tapi ia adalah jiwa yang menjaga harmoni, sabar dalam menunggu, teguh mencari makna, setia menjaga warisan, dan memberi cahaya lewat kesederhanaan. Sekarang, saya ingin bertanya pada panjenengan semua. Apakah selama ini kita sudah benar-benar menjalani hidup sesuai dengan tujuan sejati kita? Ataukah kita masih terjebak pada penilaian orang lain, masih sibuk mengejar sorotan, dan lupa bahwa hidup sejatinya adalah urip sing migunani, hidup yang bermanfaat? Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, mari kita sebarkan energi positif bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Aku Wage, aku bangga dengan jalanku. Atau bagi panjenengan yang bukan Wage, tuliskan pengalaman, apa yang panjenengan pelajari dari orang Wage di sekitar panjenengan. Semoga dengan saling berbagi, kita bisa memperluas cahaya kebaikan ini, agar lebih banyak orang memahami makna sejati hidup mereka. Salam Rahayu. Salam damai untuk semua makhluk.